Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang prinsip-prinsip geografi, pendekatan geografi, dan keterampilan dasar geografi. Nah, sebelumnya kalian harus memahami dulu kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah melalui proses mengamati, menanya, mencari informasi, menalar, dan mengomunikasikan, kalian itu harus dapat mensyukuri karya Sang Pencipta, kemudian juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki rasa ingin tahu, serta teliti dalam melakukan pengamatan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta memahami prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi, serta contoh terapannya. Baik, anak-anak, kita langsung saja ke materi untuk pertemuan yang kedua ini adalah yang pertama, prinsip-prinsip geografi, kemudian yang kedua, pendekatan geografi, dan yang ketiga adalah keterampilan dasar geografi. Baik, anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama, prinsip persebaran. Yang kedua, prinsip interrelasi. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Dan yang keempat, prinsip korologi. Nah, sekarang yang pertama, prinsip persebaran. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip persebaran? Prinsip persebaran ini adalah prinsip yang berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi, seperti misalnya persebaran penduduk dan persebaran barang tambang. Misalnya, persebaran emas di Indonesia tidak terdapat di setiap wilayah. Nah, ini kenapa? Karena kondisi ini disebabkan oleh formasi batuan yang berbeda pada setiap wilayah. Jadi, tidak semuanya di Indonesia ini mengandung tambang emas, jadi hanya daerah-daerah tertentu. Itu disebabkan karena formasi batuan yang berbeda di setiap wilayah. Kemudian yang kedua adalah prinsip interrelasi. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip interrelasi? Prinsip interrelasi ini adalah prinsip geografi yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau berkaitan antar fenomena. Misalnya, wilayah Indonesia ini ya itu mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Nah, ini sebagai dampak dari peristiwa badai La Nina. Jadi dari adanya badai La Nina ini menimbulkan di wilayah Indonesia ini mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Nah, anak-anak, untuk prinsip geografi yang ketiga itu adalah prinsip deskripsi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan prinsip deskripsi? Prinsip deskripsi ini adalah penjelasan lebih jauh, jadi dijelaskan mengenai gejala-gejala yang terjadi, yang diselidiki dan dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dengan manusia. Nah, itu bisa dalam bentuk peta, kalimat, diagram, ataupun grafik. Misalnya, sini, peta penggunaan tanah itu mempermudah analisa wilayah untuk kesesuaian lokasi fasilitas umum. Nah, apa itu fasilitas umum itu? Seperti misalnya terminal, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Nah, itu penjelasannya ya, lebih dijelaskan maksudnya dalam prinsip deskripsi ini. Kemudian yang keempat itu adalah prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu
prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Jadi di dalam prinsip korologi ini ada ketiga prinsip tersebut. Misalnya, kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di bagian timur di Indonesia itu akhirnya dapat menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Nah, akibat perbedaan pembangunan antara pulau Jawa ya dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian timur itu akhirnya di Pulau Jawa penduduknya lebih padat karena di Pulau Jawa pembangunannya lebih cepat, lebih bagus yang akhirnya terjadi kesenjangan sosial ya, antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian timur. Jadi ketiga prinsip ini ya, baik prinsip persebarannya yaitu di Pulau Jawa dengan Indonesia, maksudnya pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian timur itu, kemudian prinsip interrelasinya, jadi akibat kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di bagian Indonesia bagian timur, nah itu menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, berarti itu ada prinsip interrelasinya. Kemudian di dalamnya juga ada penjelasannya ya, dari kesenjangan antara dua pulau, maksudnya pulau yang ada di Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian timur yang akhirnya menyebabkan penduduk di Pulau Jawa itu menjadi lebih padat. Berarti itu deskripsinya digambarkan penjelasannya ya. Jadi ketiga prinsip tersebut ada di dalam prinsip korologi tersebut. Baik anak-anak, sekarang mengenai pendekatan geografi. Nah, menurut Erwin Darto, ya, metode dalam menganalisa geografi itu ada 3 pendekatan. Ya. Yang pertama adalah pendekatan analisis keruangan. Jadi melalui pendekatan keruangan di dalam menganalisa gejala-gejala atau fenomena geosfer. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, sekarang yang pertama pendekatan keruangan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pendekatan keruangan? Nah, pendekatan keruangan ini di dalam menganalisa suatu gejala geografi di permukaan bumi itu pendekatannya itu melalui pendekatan ruang, jadi keruangan atau istilahnya spatial approach, yang pendekatannya melalui pendekatan keruangan, yaitu analisis atau cara pandang yang menekankan pada ruang sebagai kajiannya. Ya. Jadi ruang dalam perspektif geografi itu dapat dilihat dari struktur atau spasial struktur, yang kedua pola spasial pattern, dan proses spasial proses. Nah, misalnya bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Jakarta ya, itu pada saat musim hujan. Jadi di sini yang sebagai kajiannya itu adalah ruang, yaitu di wilayah Jakarta. Ya, banjir, wilayah-wilayahnya yang menjadi kajian. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan banjir itu diperlukan kerangka studinya, yaitu persebaran wilayah banjir yang ada di wilayah Jakarta. Pendekatan geografi yang kedua itu adalah pendekatan ke lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan ke lingkungan? Jadi, pendekatan ke lingkungan ini atau ekologi itu adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. Jadi maksudnya di dalam menganalisa fenomena geosfer ya, itu sebagai kajiannya itu adalah bukan hanya kondisi fisiknya saja, tapi juga perilaku manusianya.
Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Nah, misalnya di sini ya dalam pendekatan ke lingkungan nih, contohnya masalah banjir di Jakarta. Nah, untuk mempelajari banjir, itu dengan pendekatan ke lingkungan ini, selain melihat kondisi fisik di wilayah Jakarta, yaitu sebagai tempat terjadinya banjir, juga di sini yang diidentifikasi bukan hanya kondisi fisiknya, bukan hanya wilayah Jakartanya saja, tapi juga perilaku masyarakat setempat atau di wilayah Jakarta tersebut. Nah, bagaimana dalam mengelola alam di lokasi atau wilayah Jakarta tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan ke lingkungan. Nah, anak-anak, untuk pendekatan geografi yang ketiga adalah pendekatan analisa kompleks wilayah. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan kompleks wilayah? Nah, pendekatan kompleks wilayah ini adalah perpaduan antara kedua pendekatan tersebut yang tadi, yaitu pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Jadi, di dalam pendekatan kompleks wilayah ini, di dalamnya itu ada pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Misalnya, pembangunan yang dilakukan di daerah hulu sungai itu akan menyebabkan banjir di daerah hilir sungai. Nah, ini bila tidak dilakukan perencanaan yang baik, selain aspek fisik, juga perlu diperhatikan aspek kegiatan manusianya di sekitar bagian hulu dan hilir yang dapat menyebabkan banjir. Nah, dari contoh tersebut yang tadi ya Ibu sebutkan, itu kelihatan jelas ya adanya penyebaran fenomena dalam ruang, yaitu misalnya terjadi pembangunan di bagian hulu sungai dan hilir sungai. Itu berarti fenomena dalam ruang, pendekatan ke ruangan. Dan interaksinya akibat daripada pembangunan di bagian hulu sungai dengan di daerah hilir sungai, nah akibatnya bagaimana? Nah, akibatnya banjir ya, di mana? Di bagian hilirnya. Nah, itu berarti di dalamnya ada pendekatan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, kedua pendekatan tersebut ada di dalam pendekatan kompleks wilayah. Ya, sekarang keterampilan dasar geografi. Nah, keterampilan dasar geografi yang harus dimiliki untuk memahami konsep geografi itu adalah yang pertama, yaitu observasi. Kemudian yang kedua, deskripsi. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Dan yang keempat, yaitu pemetaan. Kemudian yang terakhir adalah analisa. Nah, sekarang yang pertama, yaitu observasi. Ya, keterampilan observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi ini adalah keterampilan atau kemampuan utama dalam memahami konsep geografi. Jadi di sini yang perlu diamati dalam prinsip observasi geografi itu adalah gejala fenomena geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Misalnya, dalam melakukan pengamatan terhadap fenomena hujan dan musim. Nah, anak-anak, keterampilan dasar geografi yang kedua itu adalah deskripsi. Nah, apa yang dimaksud dengan deskripsi? Deskripsi itu adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi itu secara detail dan optimal, sehingga orang lain yang mendengarkan atau membacanya seolah-olah melihat langsung ya fenomena tersebut. Contohnya, ya, dalam menggambarkan proses terbentuknya gunung api itu dijelaskan, dideskripsikan. Nah, itu termasuk keterampilan dasar geografi, yaitu melalui deskripsi. Nah, keterampilan dasar yang ketiga yaitu
mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Ya. Apa itu mengelompokkan atau klasifikasi? Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan fenomena-fenomena geosfer berdasarkan syarat-syarat tertentu yang digunakan untuk melakukan analisis terkait interaksi antar fenomena. Misalnya, ya, dalam mengklasifikasikan jenis tanah dan lahan serta curah hujan. Ya. Kemudian, anak-anak, untuk keterampilan dasar yang keempat itu adalah pemetaan. Nah, apa itu pemetaan? Pemetaan itu misalnya seorang ahli geografi itu sudah pasti ya harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik. Misalnya peta persebaran jumlah penduduk, peta persebaran jenis lahan, dan peta persebaran curah hujan. Kemudian keterampilan dasar geografi yang kelima itu adalah analisis. Nah, apa itu yang dimaksud dengan analisis? Analisis itu adalah kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi antar fenomena geosfer. Misalnya, hubungan keterkaitan antara perilaku sosial manusia dan lingkungannya. Misalnya, kenapa sampai terjadi banjir? Itu karena manusianya itu tidak disiplin dalam memelihara lingkungannya, misalnya membuang sampah sembarangan ke sungai, yang akhirnya menimbulkan banjir. Berarti di situ ada keterampilan dasar dalam menganalisis suatu fenomena geosfer. Demikianlah anak-anak untuk pertemuan yang kedua, materi mengenai prinsip-prinsip geografi, kemudian pendekatan geografi dan keterampilan dasar geografi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.